Oke baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam e-learning plus dan juga masih dengan teman-teman mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Muhammadiyah Aceh. Baik pemirsa, untuk saat ini kita akan membuka sesi pertanyaan ya yang akan ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa pastinya kepada dosen kita Bapak Said. Nah, kepada teman-teman yang ingin bertanya silakan sebutkan namanya dan juga pertanyaannya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tertarik pada poin yang ketiga, Pak. Perhatian dipusat pada peluang-peluang maupun hal-hal yang berjalan semestinya. Nah, di sini bila seorang tidak tahu informasi, bagaimana cara kita melihat peluang itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kepada siapa tadi namanya? Namanya Andres. Andres ya. Oke, terima kasih kepada Andres. Ada yang kedua, siapa lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MBA adalah gaya atau tindakan yang dilakukan manajer apabila terjadi ketidaksesuaian antara kinerja aktual dengan standar kinerja. Pertanyaan saya, bagaimana contoh MBA apabila terjadi ketidaksesuaian dengan kinerja aktual? Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu kepada teman-teman yang bertanya tadi. Ada Andres dan juga Yulianda nih pemirsa ya. Pertanyaannya juga luar biasa nih Pak. Yang pertama dari Andres ini, hal-hal yang tidak bisa berjalan semestinya ini bagaimana menyelesaikan ini gitu ya. Dan yang kedua dari Yulianda ini bagaimana sistem MDE yang tidak sesuai. Silakan dijawab Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali dari Kak Yulianda sama Pak Andre. Yang pertama sekali, seorang manajer apabila memang dalam pekerjaannya itu menggunakan konsep manajemen by exception yang dilakukan melalui sistem informasi berbasis komputer, maka seperti saya katakan tadi, waktu yang ada di dalam diri manajer itu dalam bertugas itu sangat banyak tersisa. Nah, karena kenapa? Yang sebenarnya tugas dia mengawasi secara rutin daripada pelaksanaan pekerjaan itu, maka dengan adanya berbasis komputer tadi, maka informasi itu dengan sedianya terus terekam, terawasi, ya. Misalnya di dalam melakukan proses produksi, ya, tidak perlu lagi seorang manajer langsung ke pabrik misalnya untuk melakukannya. Jadi pabrik sudah dapat menyampaikan informasi kepada si manajer melalui rekaman-rekaman informasi. Nah, karena waktu manajer cukup banyak tersisa, maka manajer bisa melakukan hal-hal yang positif lain. Ya, pertama sekali dalam hal melihat peluang-peluang. Misal saja melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, ya, melakukan riset pasar. Bagaimana produk ini bisa berkembang, bisa diminati oleh banyak konsumen yang lain di luar pasar yang telah ada. Atau juga manajer bisa melakukan hubungan kerja dengan pihak ketiga, dengan pemasok, ya. Pemasok bahan baku penting, karena dengan adanya kerjasama dengan pemasok, bahan baku bisa terjamin ketersediaannya. Nah, itu yang dimaksud dengan bagaimana manajer melihat peluang-peluang dari kelebihan waktu yang dimiliki oleh seorang manajer setelah manajemen menetapkan konsep manajemen by exception melalui sistem informasi berbasis komputer. Nah, itu dia, ya. Jadi karena kita tidak terlalu harus berada di pabrik mengawasi proses produksi, maka waktu yang kita punya kita bisa isi kepada hal-hal yang memberikan peluang tambahan bagi perusahaan, seperti melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, melakukan riset pasar terhadap potensial customer kita dan sebagainya. Itu pertanyaannya Pak Andre, ya. Kalau Kak Yolanda ada contoh misalnya ini, ya, sebuah perusahaan Coca-Cola Company, ya, dia menjadi merek terkenal di dunia saat ini. Kenapa?
pada akhirnya dulu orang ingin mendapatkan sebuah produk Coca-Cola itu mungkin bermimpi atau memang harus mengeluarkan banyak pengorbanan. Coca-Cola tidak akan berada di desa, hanya ada di tempat-tempat tertentu di kota. Ya, orang pergi ke kota, ketemu dengan Coca-Cola, baru bisa menikmati minuman Coca-Cola. Nah sekarang, ya, Coca-Cola bisa berada di terminal, bisa berada di bandara, bisa berada di kampus, bisa berada di mana-mana, tanpa ada orang yang harus membeli lagi, harus orang menjual maksudnya. Dengan hanya box satu berdiri situ dengan semua jenis produk Coca-Colanya, kita tinggal colokkan saja uang, produknya keluar, kita bisa meminumnya. Nah, bagaimana Coca-Cola melihat sebuah peluang itu? Coca-Cola itu berasal dari sebuah perusahaan yang berada di Amerika. Pada saat dia ekspansi ke Indonesia, begitu luasnya pasar Indonesia, tidak mungkin dia capai dengan dia menggunakan sumber daya yang tersedia. Misalnya, berapa orang yang harus dipekerjakan untuk menjaga box yang ada di setiap sudut kota? Ya. Satu box di bandara berarti harus ada satu orang yang menjaganya untuk orang kasih uang, ambil botol, kan? Artinya orang menjual. Jadi dengan dia menggunakan sistem informasi berbasis komputer, saat ini Coca-Cola dengan box yang tersedia di sudut-sudut tersebut, orang hanya bisa customer dengan mudahnya memasukkan uang di dalam boxnya, tinggal pencet tombol, keluar produknya dan siap diminum. Tanpa harus ada satu karyawan Coca-Cola yang menjaga box. Nah, bagaimana proses itu bisa terekam oleh manajer yang berada di Jakarta sana? Bayangkan kalau itu berada di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Setiap saat mahasiswanya akan bertransaksi dengan box itu. Ya. Mampukah seorang manajer mengawasi dari jauh? Ya. Tapi dengan sistem informasi berbasis komputer, semua transaksi Anda itu terekam oleh sebuah simpul sistem informasi berbasis komputer, mungkin di dalam departemen marketing. Jadi pada saat Anda melakukan transaksi dengan box tersebut, manajer atau karyawannya bisa melakukan hal yang lain. Tidak perlu harus menjaga box tadi. Inilah keuntungan dari kita melakukan manajemen by eksepsi dengan sistem informasi berbasis komputer. Demikian. Ya. Oke, terima kasih Bapak yang telah menyampaikan pemaparan dan dari pertanyaan teman-teman mahasiswa tadi ya. Jadi intinya bahwa sistem berbasis komputer ini memudahkan segala hal ya, teknologi gitu Pak ya. Jadi dengan adanya teknologi ini, sistem manajemen ini bisa mudah dan juga si manajer ini bisa melakukan hal-hal yang lain ya. Oke, terima kasih. Udah mengerti ya teman-teman mahasiswa ya. Insya Allah. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah bertanya tadi, dan pemirsa dan juga teman-teman mahasiswa, nantinya kita akan menyaksikan pemaparan tentang sistem konfigurasi pertelevisian yang akan disampaikan oleh tim UB-ON TV. Namun jangan kemana-mana, setelah jeda berikut ini kita akan masih kembali tetap di e-learning plus.